Di masa kolonial Hindia Belanda, kota Batavia yang kini kita kenal sebagai Jakarta adalah pusat kehidupan yang ramai dan penuh warna. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada kisah kelam tentang seorang ibu dan putrinya yang akan mengubah lagu pengantar tidur menjadi sebuah legenda. Helen, seorang wanita Belanda, adalah istri dari seorang tentara Hindia Belanda yang bertugas di Batavia. Setiap hari, Helen sering mengajak putrinya, Nina, berjalan-jalan ke pasar-pasar yang padat dan riuh di kota tersebut. Namun, di tengah keramaian pasar itu, tanpa disadari Nina tertular penyakit TBC dari seorang pedagang yang sedang sakit. Sejak saat itu, Nina sering mengalami batuk parah dan demam yang tak kunjung sembuh. Malam-malamnya menjadi penuh kesakitan dan sulit tidur. Untuk menenangkan putrinya, Helen menciptakan sebuah lagu pengantar tidur yang lembut dan penuh kasih sayang. Lagu itu menjadi harapan terakhir Helen agar Nina bisa beristirahat dengan damai. Namun, suatu malam yang sunyi, Nina meninggal dunia dalam tidurnya akibat penyakit yang dideritanya. Kesedihan Helen begitu mendalam. Ia tidak pernah bisa menerima kenyataan pahit ini. Ia tetap menyanyikan lagu itu setiap malam sambil memeluk bantal yang biasa dipakai oleh Nina. Suara nyanyian Helen yang biasanya terdengar merdu, kini terasa mencekam dan menakutkan bagi setiap orang yang mendengarnya. Tak berselang lama dari meninggalnya Nina, Helen pun menyusulnya kembali ke alam baka dengan membawa duka. Seiring berjalannya waktu, lagu itu tetap ada. Warga sekitar mengaku masih mendengar suara nyanyian Helen dan Nina, terutama saat malam tiba dari rumah tua yang sudah lama kosong di tengah kota. Kesaksian berubah menjadi kisah, dan kisah pun berubah menjadi legenda yang menyeramkan di Batavia. Apa arti semua ini? Hanya lagu pengantar tidur atau sebuah jendela ke masa lalu yang tidak pernah tenang? Mungkin sebagian dari kita akan berkata, ini hanya mitos, cerita rakyat yang dibesar-besarkan. Tapi jika memang hanya mitos, mengapa begitu banyak orang yang mengalami hal serupa setelah menyanyikannya? Mengapa anak-anak menangis di tengah malam setelah lagu ini didendangkan? Dan mengapa saat lagu ini diputar, sebagian dari kita merasa ada yang memperhatikan dari sudut ruang? Kadang, kita terlalu cepat menertawakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Padahal, mungkin yang paling kita takuti bukan lagu itu, tapi kisah menyedihkan di baliknya yang belum selesai ditidurkan. Saya sendiri awalnya pun tidak mengetahui tentang hal ini. Tapi ketika salah satu saudara saya menyanyikan lagu Nina Bobo di malam hari di sebuah losmen peninggalan kolonial Belanda, terjadi sesuatu yang tidak kami rencanakan. Kami tetap mendengar lagu Nina Bobo, padahal saat itu saudara saya sudah berhenti bernyanyi. Suara khas ibu-ibu Belanda dan suara anak kecil perempuan terdengar menyanyikan lagu itu secara sayup-sayup.
Di situ ada suaranya. Karena penasaran kami mencari ke arah sumber suara nyanyian tersebut. Saya samperin ke situ. Namun, Buka pintunya. Kosong. suara itu seakan-akan berpindah ke arah yang lain. Kami pun mengejar ke arah itu. Namun kembali suara itu seakan-akan berpindah ke arah yang lain, dan demikian seterusnya. Mungkin kebetulan, mungkin perasaan belaka, tapi bagi kami itu pengingat ada hal-hal yang sebaiknya tidak dianggap remeh. Kami tidak menyuruh kalian untuk percaya, tapi kalau nanti malam kalian iseng menyanyikan lagu ini, dan ada suara kecil yang ikut menyanyi dari belakang kalian, jangan menoleh. Nggak mau tidur-tidur. Cerita ini datang dari seorang tante keturunan Belanda yang pernah mengalami kejadian aneh saat menidurkan anaknya. Ek nyanyiin lagu Nina Bobo. Akan tetapi, Lama nggak tidur-tidur. Malah Ek yang ngantuk. masih setengah sadar karena menahan ngantuk, kelopak mata tante itu terbuka. Samar-samar melihat anaknya duduk di lantai sambil bermain-main sendirian. Tangannya menepuk-nepuk udara kosong, seolah sedang bermain tepuk tangan pok ame-ame dengan seseorang. Terus ditanya lagi main sama siapa? Sama temen. Apakah kamu pernah mengalami sesuatu setelah menyanyikan lagu Nina Bobo? Jika jawabannya adalah ya, ceritakanlah di kolom komen. Siapa tahu kisahmu akan jadi bagian dari video kami berikutnya. Atau jika malam ini kamu merasa sulit tidur, mungkin Helen juga akan segera menyanyikan lagu itu untuk kamu.